Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap-Cuap Hardi. Setelah sekian waktu, ada waktu vakumnya, kita jumpa lagi pada tayangan berikut ini. Dan sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe, menekan tombol subscribe-nya, men-sharekan dan memberikan komentar dalam channel saya ini. Semoga itu membuat saya menjadi lebih bersemangat. Dan pada hari ini, di tempat ini, di bagian belakang Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh Padang, di Jalan Pasar Borong 3, kita akan tampilkan satu tayangan yang agak berbeda, unik, lain daripada yang lain. Apakah itu? Yaitu bagaimana sekilas cerita tentang proses pembuatan peti mati. Jadi kita tahu kan kalau di rumah duka ada jasad atau jenazah dari orang yang meninggal, lalu kemudian dimasukkan ke dalam suatu peti mati lah kita istilahkan begitu. Tentu ada suatu proses untuk pembuatannya, dan mungkin selama ini belum pernah digali bagaimana proses pembuatan peti mati tersebut. Yuk kita pergi ke lokasi pembuatan yang terletak di seberang dari bagian belakang dari Rumah Duka Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Ayo kita menuju ke lokasi. Masih basah depannya. Masih tidak apa-apa, Kak. Ya, masih baru disiramkan. Ya. Iya. Ya. Pemirsa, kita sudah berada di bagian dalam tempat di mana lokasi pembuatan peti jenazah, dan seperti terlihat dalam gambar ya. Di depan saya ini adalah contoh dari peti jenazah. Sepertinya baru dibuat nih Pak ya. Ya. Kita mulai dulu dengan sedikit nama lengkap Bapak, Pak. Pak Ali Rahman. Bapak Ali Rahman. Berapa umur sekarang, Pak? Ya. Berapa usia sekarang? 60-an lah. 60. Pak, kita mau tahu nih, Pak. Ini sejak kapan Bapak bisa membuat peti jenazah seperti ini, Pak? Pertama sekali memang saya ahli tukang ya. Jadi kalau masalah peti ini ya sudah lama ya. Sudah kurang lebih dari ada puluhan tahun lah. Mungkin pada waktu itu masih muda sekali mungkin ya. Oh ya. Ada sekitar 30 tahun. Waktu itu saya mulai kerja di peti ini kurang lebih 30 tahunan betul. 30 tahun ya. Iya, iya. Jadi artinya sebelum membuat peti ini Bapak memang adalah tukang kayu memang gitu. Waktu itu apa yang dibuat Pak tukang kayu? Oh, Pak? banyak. Antaranya apa aja? Interior dari perabotan, dari kursi, ukiran, bisa juga semua. Tapi yang menarik pemirsa bahwa akhirnya Bapak ini memilih untuk fokus ya untuk membuat peti mati ini Pak ya? Atau ini hanya sambilan saja gitu Pak? Saya sebagai tukang tuh kalau misalnya ada orang ingin apa ya kerjasama mau bikin peti, siap, apa saja siap. Di bidang kayu kalah. Ya khususnya interior itu. Ya. Pak, tolong ceritakan nih Pak, sekilas saja nih bagaimana cara membuatnya ini Pak. Cara pertama sekali bahan kayu yang dibutuhkan berapa maunya ukuran dari itu ya. Standar ukurannya mungkin kurang lebih ini 2 meteran. Ya. 2 meter 10 kali 70 kali 60. Ini kalau dilihat ini terbuat dari kayu apa nih Pak? Kayu-kayu tinggal apa ya? Kalau di sini pada umumnya nih bahan bakunya dari Meranti, jenis Meranti. Tapi apabila mau kayu jati itu dicari bahannya, itu bebas dari kemauan orang itu sendiri. Ya. Tergantung requestnya dari orang yang mungkin pesan atau buat itu ya Pak ya. Ya, betul. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Bapak ini untuk mulai dari awal pekerjaan sampai selesai Pak? Ukuran yang ada di sini nih di depan saya ini. Semuanya sampai selesai ini satu unit peti ini ya, dari ukiran, dari proses pertama bikin kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan karena ada ukirannya ya. Ukiran tuh yang kayak gitu ini. Mungkin kita bisa perlihatkan di sini. Ini contohnya ya. Ini contohnya misalnya taruh di sini gitu. Ini untuk bagian samping sini. Samping ya. Itulah kira-kira. Iya. Ini keterampilan bertukang ini dari mana Bapak peroleh? Apakah ada sekolahnya gitu Pak? Saya sebetulnya saya dari Jawa ya. Jadi memang dari tradisi dari Jepara ini pada umumnya penghasilan memang dari penghasilan tukang atau penghasilan kerajinan kayu jati dari segi ukir dari apapun. Jadi di sana tuh
dari kecil tuh pada umumnya udah belajar ya, misalnya udah sekolah lah, kadang-kadang masih sekolah tuh mau belajar dah. Iya. Berarti Bapak orang Jepara kalau gitu. Iya. Jawa Tengah ya Pak ya. Iya. Oh gitu. Oke sih. Ya, gitu. Kalau kita lihat di sini, ini mungkin bagian atasnya adalah kayu-kayu gitu ya Pak ya. Tapi kami melihat bahwa di sini ada seperti kayu balok. Ini ya Pak ya. Kalau kayu balok ini memang ada spesial di sini yang bikin ya. Saya bagian finishingnya. Tapi pada umumnya bikinnya ini kurang lebih di dalam pembikinan baloknya ini ada 1 bulan. Belum ngukirnya ya, yang balok itu ya. Itu lebih payah kan cara kerjanya karena kayu balok dibelah jadi 2. Jadikan satu-satu ada 4 posisi ya. Nah, itu, bawah, kiri, kanan dan atas ya Pak ya. Iya. Nah itu kira-kira itu kalau sama finishingnya ada 2 bulan tuh. 2 bulan. 2 bulan. Kalau ini 1 bulan. 1 bulan. Kalau yang ini bisa jadi 2 bulan. 2 bulan. Waduh. Nah tentu ada tingkat kesulitan tersendiri ini mengerjakannya Pak. Mana lebih sulit Pak? Oh lebih jauh sulit itu ya. Itu berat. Tidak bisa sendirian. Paling enggak maksimal 2 orang ya. Nah itu. Kalau di sini kan saya melihat tadi sepertinya ada asisten Bapak ya. Ada pakai asisten ya? Oh, tadi ya sebetulnya. Tadi malah bos saya yang di situ tadi. Yang baru datang tadi ya? Iya. Oke. Itu ada bosnya, ada mungkin itu. Ya. Kita coba beralih ke tempat sana Pak. Masih peti balok juga ya Pak. Ya. Kalau ini dulunya kayu satu besar dari pohon tuh, tapi dicari ukurannya maksimal 65 di bidangnya ya. Atau 70 lebih bagus ya. Itu dipotong sesuai ukurannya, mungkin ada hampir 3 meter ya. Potong belah 2. Dibentuk pakai senso bentuknya. Ini di senso dulu nanti ya. Pokoknya pakai senso semua dibentuk. Baru ada ukuran yang lebih pas gitu, kayak ada malnya gitu ya. Baru dibentuk-bentuk. Kalau bikinnya aja ini paling enggak satu ini 2 minggu kurang lebih ya. Ini artinya kan seperti ini belum berukir ya Pak ya, belum apa-apain ya, masih mentah begitu ya. Masih mentah. Ya. Gitu. Pak, kita cerita sedikit ini tentang, kan tadi udah cerita tentang pembuatan bahan dan lama pengerjaannya. Dan boleh katakan sudah 30 tahun Bapak menjalani pekerjaan di bidang ini. Lalu ada nggak suka duka yang Bapak alami? Oh, kalau pasti ada. Apa itu Pak? Bagi dong. Duka sukanya ya mungkin misalnya di dalam kerja ini sesuai yang keinginan. Hasilnya misalnya memuaskan tuh senang ya. Dalam kesulitannya cara membentuk dapat kayu yang agak payah atau kurang bagus itu kan. Udah terbentuk datunya. Nanti ada yang rusak tuh ditumbuk, kayu yang rusak-rusak tuh dibuang dulu. Ditumbuk sama kayu. Misalnya ini rusak ditutup sama kayu baru. Gitu ya. Ya senangnya kerja selesai, hasilnya memuaskan tuh senang lah. Orang seni itu biasanya kan begitu. Jadi latar belakang dari Jepara, Jawa Tengah, ada darah seni juga gitu ya Pak ya. Cuman di sini saya sudah gimana ya, jadi orang Sumado sini tuh udah kayak di rumah aja. Jadi tidak ada pulang-pulang seakan gitu. Lalu ada nggak kesulitan yang mungkin itu menjadi membekas? Paling kita yang paling agak selalu cara membersihkan yang kena ini ini kan masih belum sehalus yang sudah selesai Wah, ini gerendanya ini ya membentuk yang masih kurang sama gini, bentuk lagi, dibentuk kayak gitu, kayak kapak-kapak itu kan. Diturunkan lagi itu biar agak ada bentuknya gitu. Disitulah ya kesulitannya gimana ya, mungkin emang kerja keras gitu aja sebenarnya. Pak, ada yang menarik pertanyaan saya. Ini terus teringat di kepala saya dan mau nanya kepada Bapak nih. Ada nggak semacam pengalaman mistik dalam pembuatan ini, Pak? Kurasa
kayak belum saya ya. Kan ada yang bilang mungkin memang kadang-kadang orang di sini aja ketakutan orang ada tuh kan. Kalau saya kayak biasa gitu. Biasa aja, dia biasa megang kayu ya. Mungkin dalam kesulitan tuh pengambilan kayu. Nih, di dalam hutan tuh paling sulit nih. Mencarinya bahan. Itu dia. Bahannya ini didatangkan apakah dari Jawa atau dari bukan. Ini emang di Sumatera Barat ada ya. Ini dicari sampai kampung-kampung karena kayu yang besar ini udah sekarang udah mulai apa ya? Agak sulit didapat ya Pak ya. Sulit sekali. Jadi sebenarnya kalau zaman tahun-tahun berapa nih kayunya harus dipilih ya, Bang ya. Harus kayu rasa. Maksimal tembalun yang bagus. Kalau sekarang mungkin ya, apa yang ada lah digunakan. Kalau zaman dulu, kalau kita lihat potret zaman dulu nih peti mati ini modelnya seperti inilah ya Pak ya. Kita bisa lihat kan ya dari ujung ke ujungnya ya. Ini zaman dulu lah begitu. Dan ada prestise sendiri, ada gengsi tersendiri kalau menggunakan peti mati seperti ini ya. Gengsi tersendiri. Ya. Tetapi mungkin seiring dengan perkembangan zaman orang kayaknya makin mencari yang praktis-praktis saja. Oh, kalau betul. Sekali. Kalau yang sudah jadi kayak gitu. Yang seperti mungkin kita bisa lihat di sebelah sini ya. Ini seperti ini kira-kira ya. Coba. Ini sudah dirias sedemikian rupa, cantik juga ini. Bisa dilihat. Coba. Wow. Iya. Ini dia. Ini dia. Ya. Mantap ya. Ini kalau di sebelahnya ini belum tuntas, kalau di sini sudah tuntas. Ini untuk membandingkan ya, yang gitu ya. ukirannya lebih penuh tuh yang sudah tuntas, sana ada tuh. Berarti untuk ruang di dalamnya sudah ditentukan sedemikian rupa. Ruang dalamnya dibentuk. Nah, ini di dalam tuh dibentuk juga di lubang lah istilahnya ya, dikaru. Semuanya terbentuk. Rasanya kalau begitu lebih mudah mengerjakan seperti yang di belakang Bapaknya. Oh ya betul. Kalau ini segi-segi aja lebih mudah nih cara kerjanya. Lebih mudah ya. Tapi ini kategori Bapak ini masih belum selesai nih. Oh, ini belum. Berapa ini persen baru kira-kira? dasar nih cara baru dasar nih ya. Belum. Ini boleh dikatakan 60%? Oh, seperti ini jadinya. Belum ada 60. Oh, belum 60 malah. Kalau yang sudah ini. Mungkin kita bisa ambil jarak lebih dekat lagi. Kalau ini yang sudah, tapi karena sudah lama, ini tidak dilap lagi kan? Ini yang sudah finalnya, sudah finishnya lah begitu ya. Oke. Ini yang sudah selesai. Ukirannya tuh, ini ukirannya kan kayak tadi itu. Ini belum dipasang ya. Oke. Ini yang sudah dipasang. Kayak gini nih hasilnya. Pak, saya mau tanya nih, ini tentang generasi Bapak, maksudnya begini, Bapak mengerjakan ini sudah 30 tahun, lalu apakah anak Bapak juga melakukan hal yang sama? Sebagian anak saya nampaknya di bidang ke sini, bagian tukangnya ya kurang ya, tapi finishingnya anak-anak saya bisa. Pengecatannya ini ya. Berapa orang anak Bapak? Oh banyak. Berapa Pak? 5. 5. Oke. Nah, jadi praktis boleh dikatakan selama ini kan Bapak membantu pembuatan peti ini di sini di HBT Pak. Apakah ada juga di tempat lain Pak? Atau hanya di sini aja Pak? Ada. Saya sebenarnya kadang-kadang sampai tidak sempat jadi. Ini juga ada saya di Santo Yusuf. Oh ya, di HBT di Santo Yusuf. Di mana lagi Pak? Sebenarnya 2 aja. Oh 2 aja ya. Oke. Konsentrasi di sana ya. Oke. Jadi itulah pengalaman menarik adalah bagaimana proses untuk membuat peti ini. Seringkali orang kait-kaitkan tuh ada semacam pengalaman mistis lah gitu. Kalau bagian mistik saya belum ya. Tapi saya pernah dulu sama Bapak ini waktu di gudang sana. Kadang saya sebagian hari itu saya pulang sore itu ya kayak ada kan banyak peti balok. Ya kayak bunyi-bunyi petinya gitu ya. Jadi merinding gitu kalau udah mau pulang tuh. Kalau udah sore kan tutup tuh. Yang di gudang gula tuh dulu kan ada di pom bensin itu ya. Itu saya pengalaman pertama malah sama bapaknya abang ini. Bikin ini, tapi sebelumnya itu memang saya tukang gitu. Itulah sampai di bidang ininya bisa, bidang ini mukirnya bisa, finishingnya. Jadi bisalah saya kalau ini saya kuasai sendiri istilahnya.
Tapi sayangnya anak bapak nggak ada yang meneruskan lah langkah ini bagaimana pengerjaan yang selama ini bapak lakukan ya. Tapi mungkin untuk tahap finishingnya pengecatannya masih bisa mereka ya, bisa. Pak. Kelima-limanya tadi bapak sebut ada 5 orang, 5 orang, perempuan 1 yang semuanya kadang-kadang dia jual beli online. Yang 1 bengkel loda, yang 1 kadang-kadang sering jualan kecil-kecil gitu. Yang khusus yang di sini. Yang ini tadi nomor 3. Oh, nomor 3. Bantu-bantu yang mau ikut bapaknya gitu ya. Ya, betul. Pemirsa, kita itulah sekilas ya tentang cerita bagaimana pembuatan peti peti jenazah atau peti mati lah gitu ya, yang terletak di seberang dari bagian belakang rumah duka Himpunan Bersatu Teguh Padang. Dan di kesempatan ini juga hadir salah satu dari pengurus HBT. Nanti kita akan nanya-nanya nih tentang masih berkaitan dengan peti mati ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia memberikan waktu menjawab beberapa pertanyaan kami. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Pemirsa, kalau tadi kita berada di satu ruangan khusus untuk pembuatan peti mati atau peti jenazah lah ya, begitu kita guna istilahnya. Nah, lalu kita beralih ke bagian lain, ruangan lain ya. Seperti yang terlihat di sekitar saya ini ya, ini ada sejumlah peti mati, peti jenazah lah begitu, yang sudah diplastikkan malah ya, sudah diplastikkan ini. Berbagai macam ukuran, berbagai macam versi dan pernak-pernik aksesorisnya lah begitu. Nanti kita akan berbicara kepada salah satu dari pengurus Himpunan Bersatu Teguh Padang berkaitan dengan peti mati. Nah, di samping saya ini kita langsung aja berkenalan dengan narasumber ini. Silakan mungkin bisa perkenalkan nama. Ya, nama saya Yap Siguan Chongli dari HBT yang mengurus bagian peti jenazah. Oke, terima kasih Chongli. Jadi begini, kita akan melihat di sini ya, ada begitu banyak ragam ini. Mungkin ada berapa atau bagaimana nih mengklasifikasikan atau mengkelompokkannya ini peti-peti yang ada di sekitar-sekitar sini. Silakan. Ya, itu menurut harga dan kualitas petinya. Kalau yang kayak gini, ini kisaran 25 juta. Wow. Kalau yang kayak gini kisaran 16 jutaan. Nah, yang perjamuan terakhir juga 16 jutaan. Yang ini pakai sistem kaca setengah. Sistem kaca berarti pas di depan wajahnya ini ya, bisa dibuka ya, bisa dilihat wajahnya ya. Kalau yang rendahnya kira anggaran 8 jutaan. Itu yang dari Pekanbaru. Pekanbaru ya. Kalau di mana lagi kita lihat? Di sini sama juga ya? Sama ya. Tetapi di sini sepertinya tidak terlihat ini seperti peti balok yang kita lihat di tempat tadi. Peti balok itu khusus untuk di bawah, karena tidak mungkin naik lift di atas. Nah, kalau di sini kan harga tadi sudah disebutkan ya. Kalau peti balok itu berapa kira-kira harganya? Peti balok kisarannya kira-kira 60, ada yang 90 juta. 60 sampai 90 juta ya. Oh, itu tergantung jenis jenis kayu sama ukirannya. Nah, kalau yang seperti terlihat di samping kanan kita ini ya, apa yang membedakan sehingga harganya begini, harganya begitu? Apa yang membedakannya? Kalau sekiranya yang kayak gini kan ukirannya pun jenis kayunya. Kalau ini betul-betul. Kalau ini kan yang sedang. Ya. Oke ya. Jadi itu tergantung pada jenis kayu ya. Kemudian juga bagaimana ukiran-ukirannya. Semakin sulit semakin mahal. Nah, pemirsa, bagi sebagian orang mempercayai bahwa kalau ini adalah rumah terakhir. Jadi ketika seseorang semasa hidupnya ada rumahnya, lalu ketika dia meninggal juga ada rumahnya. Itu ada semacam kepercayaan, itulah rumahnya, dan itu dibawa sampai dengan akhir hayatnya, selama hayat di kandung badan lah, gitu istilah kira-kira. Nah, tentang bagaimana caranya kalau misalnya ada pihak keluarga yang mau mau menggunakan atau memakai peti ini, ada dari pihak keluarganya yang meninggal, bagaimana caranya, prosedurnya seperti apa kalau mau memakai peti mati ini di HBT? Itu kan kita serahkan sama keluarga. Disuruh pilih yang mana yang cocok dengan hatinya, yang betul-betul untuk keluarganya. Nah,
Jadi sudah habis itu terserah yang mana dia pilih, yang harganya sekian, ada yang harga 16, 18, ada yang 8 juta. Itu tergantung dari pihak keluarga yang mampu tidak mampunya lagi. Seandainya keluarga misalnya memilih yang ini, lalu nextnya langkah berikutnya apa? Diturunkan melalui lift yang ada di sebelah kiri ini. Habis itu Beko langsung dibawa ke ruangan ke rumah duka ya? Rumah duka depan. Itu artinya pada waktu itu sebelum jenazah dimasukkan ke dalam peti, ya artinya jenazah dimandikan, dibersihkan dulu ya. Oke. Ya. Petinya pun dilotek dulu. Nah, yang menarik ini ada dilihat nih. Mungkin arahkan kamera ke atas di sini nih. Ini apa ini nih? Bisa perlihatkan ini apa ini? Kalau yang ini nih khusus untuk tulang. Pembongkaran kuburan yang sudah sekian lama, yang tulangnya tinggal, masukkan dalam tuh, langsung dibakar. Nah, ada yang dibakar, ada yang dikebumikan lagi, dipindahkan ke Pekanbaru, kemana. Oh, ini saya pikir tadi ini adalah tempat, ini kalau ini orang dewasa, orang tua, ini mungkin untuk anak-anak. Oh, bukan ya? Ada berarti juga ini, tuh dipakai untuk anak-anak. Kalau yang baru lahir, meninggal. Cuma dikhususkan betul untuk tulang. Ini khusus untuk tulang. Artinya kuburan itu dibongkar dengan alasan tertentu. Kemudian tulang-tulang itu dikumpulkan, dijadikan satu di sini. Lalu setelah masuk dalam peti ini, kemudian mau dikuburkan di tempat lain atau dibakar. Oke. Ini ada tarif harganya juga nih? Ini enggak, ini sistemnya sumbangan untuk rumah duka. Oke. Kalau yang anggota, kalau yang dah itu lah, itu yang membedakan dia jadi anggota atau tidak ya. Oke. Siap. Nah, baik, kita sampai pada bagian akhir soal peti-peti ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan nggak oleh Chong Li kepada kita semua yang menonton tayang ini? Silakan. Ya itulah, kalau sekiranya ada HBT ini itu kerjasamanya yang bagus, yang apa kan? Nah, pun kekeluargaan HBT cukup kuat dalam melapangan peti ini. Ada juga yang untuk sumbangan bagi yang tidak mampu. Nah, misalnya kalau ada anggota HBT yang meninggal, yang nggak mampu tuh, ada semacam peti sosial atau bagaimana tuh? Ya ada nanti itu kalau sekiranya Pak ya. Kalau yang bukan anggota seperti bagaimana? Yang kayak gini. Ya. Ini sudah memang ada khusus untuk yang tidak mampu. Ya. Berarti memang sudah disiapkan untuk itu. Kalau seandainya ada anggota HBT yang nggak mampu meninggal dunia, inilah begitu ya. Dia mengajukan permintaan kepada pengurus begitu ya. Nah, kalau yang bukan anggota bagaimana? Kalau yang bukan anggota itu kita layani juga. Cuma sistemnya kalau anggota kan potongnya 10%. Kalau tidak anggota tambah 10%. Pun mengenai pemakaian rumah duka beda juga sebetulnya. Oke. Nanti tentang rumah duka kita akan bahas tersendiri, dan kali ini kita membahas tentang peti. Pemirsa, demikianlah sekilas tentang ihwal peti jenazah atau peti mati atau apapun istilah yang kita gunakan. Tadi kita telah sama-sama menyaksikan percakapan saya dengan tukang yang membuat peti itu. Lalu pada sesi kedua ini wawancara dengan salah satu pengurus yang khusus menangani bidang peti jenazah atau peti mati ini. Teriring ucapan terima kasih kepada Chong Li Bas yang telah meluangkan waktu untuk percakapan ini. Semoga dari percakapan ini berguna, menambah pemahaman kita, mengetahui lebih banyak lagi tentang dunia Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Sekian, terima kasih. Selamat sore.